Selamat siang. Di sini kami akan menyampaikan tugas akhir kelompok oleh Yoga Ditra Sujiatmawan, saya sendiri, dengan NIM 56-2020-012. Kemudian ada Muhammad Torik, NIM 56-2020-015. Dan ada Irsyad Teguh Wijaya, NIM 56-2020-018. Kemudian yang terakhir Huda Tahajudin, Rizky Widodo, 56-2020-601. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang masalah. Kualitas pendidikan merupakan sebuah kebutuhan yang harus diutamakan, terutama bagi generasi penerus bangsa, sehingga pendidikan perlu mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari orang tua siswa, lembaga pendidikan, hingga pemerintah. Dukungan tersebut dapat berupa berbagai macam hal, seperti penyediaan fasilitas-fasilitas dengan mendukung proses belajar mengajar. Ujian sekolah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengukuran prestasi belajar atau pencapaian kompetensi sekolah. Pelaksanaan ujian membutuhkan kertas dan alat tulis, serta melakukan audit penilaian secara manual yang dilakukan oleh guru. Sehingga standar pengaplikasian ujian dapat berproses lama dalam dan memakan banyak biaya. Berdasarkan permasalahan yang di atas, dibutuhkan aplikasi ujian online berbasis web untuk membantu siswa maupun guru dalam pelaksanaan proses ujian. Selain itu, aplikasi ujian online juga digunakan untuk mengetahui kompetensi siswa dari segi penguasaan materi. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara pengembangan aplikasi ujian online berbasis web guna analisis kompetensi siswa dasar dan mempermudah proses ujian. Silakan bisa dilanjutkan. Oh ya, lupa, ternyata ini punya saya ya. Yang pertama ada use case perancangan fungsional software. Di sini aktornya ada 3, dosen, mahasiswa, dan admin. Yang pertama adalah pembuatan soal. Dalam pembuatan soal ini, dosen membuat soal, kemudian admin juga sama membuat soal. Tapi untuk admin ini lebih ke pencetakannya. Kemudian pendaftaran. Pendaftaran ini dibuat oleh 3 aktor, mahasiswa, dosen, dan admin. Admin selaku pembuat pendaftaran, kemudian dosen, juga mahasiswa yang akan mendaftar. Yang berikutnya ada tes. Tes ini dibuat oleh dosen data dan admin, kemudian dilaksanakan oleh mahasiswa. Yang ketiga ada penilaian. Penilaian ini dilakukan oleh dosen sendiri, tanpa bantuan aktor lain di sini. Yang terakhir ada laporan hasil ujian. Laporan hasil ujian ini dibuat oleh admin berdasarkan penilaian, jadi ini kepanjangan dari penilaiannya. Kemudian bisa dilihat dan diakses oleh mahasiswa. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan. Yang kedua yaitu perancangan proses. Perancangan proses ini kami implementasikan dengan menggunakan DFD. Berikut adalah DFD level 0. Di DFD level 0 ini terdapat 3 aktor, yaitu admin, mahasiswa, dan dosen. Di mana mahasiswa menginput data diri dan mendapatkan output berupa data jadwal dan laporan penilaian. Dan admin mendapatkan output berupa data soal, data peserta, dan data laporan penilaian. Dosen menginput data soal, data laporan penilaian, dan data kunci jawaban, dan mendapatkan output berupa data peserta, data tes, dan data nilai. Next.
Berikut adalah DFD level 1, yaitu lanjutan dari DFD yang sebelumnya. Di DFD level 1 ini terdapat 5 proses, yaitu pembuatan soal, pendaftaran, tes, penilaian, dan laporan hasil ujian. Di proses pertama, pembuatan soal, di situ terdapat beberapa interaksi, seperti dosen menginput kunci jawaban dan soal, dilanjutkan dengan admin yang menerima data soal dari dosen, serta data soal dan kunci jawaban yang disimpan di database. Dan di pendaftaran ini terjadi proses berupa mahasiswa yang menginput data diri dan data diri disimpan di database data peserta serta dikirim ke admin dan dosen. Di proses yang ketiga, mahasiswa mengerjakan tes dan jawaban dari peserta langsung disimpan ke data jawaban peserta. Di proses yang keempat, penilaian dilakukan oleh dosen dan dengan dibantu oleh sistem. Dari proses penilaian mendapatkan output berupa nilai peserta yang langsung disimpan di data nilai peserta, dan admin memperoleh output data nilai peserta. Di proses nomor 5, laporan penilaian langsung dibuat otomatis dari nilai yang diinput oleh dosen dan disimpan di data laporan penilaian serta dikirim ke mahasiswa dan admin. Berikut adalah perancangan data atau ERD. Dosen mempunyai data, ID, password, nama, kelas, apel, alamat, email. Lalu memberikan soal. Soal mempunyai data, yaitu soal, jenis soal, standar kelulusan, yaitu guru, gambar, uji soal, dan pilihan. Lalu mahasiswa mempunyai data, ID, nama, password, kelas, jurusan, sekolah, kelas, email, dan alamat. Lalu mahasiswa melakukan ujian, ID ujian, ID siswa, ID guru, jawaban, tanggal, ujian, nilai, dan uji soal. Lalu yang berikutnya ada perancangan interface atau tampilan aplikasi. Begini tampilan awalnya apabila kita login sebagai pengajar. Yang di sebelah kiri ini tampilan awalnya, tampilan untuk memilih ingin login sebagai pengajar atau mahasiswa. Lalu apabila dipilih login sebagai pengajar, tampilannya seperti yang sebelah kanan ini. Ini adalah tampilan home-nya, berisi informasi dari universitas. Lalu di pojok kanan itu ada informasi apabila kita login menggunakan akun pengajar. Next. Lalu yang berikutnya, yang di sebelah kiri ini ada pengajar dapat mengakses daftar siswa. Berikut adalah daftar siswanya. Lalu pengajar juga bisa mengunggah soal untuk sebelum melaksanakan tes. Ini diunggah soal di sini berupa dokumen. Next. Lalu pengajar juga bisa mengetahui hasil pekerjaan siswa yang telah mengerjakan. Setelah itu, pengajar juga bisa mengakses nilai-nilai yang didapatkan oleh siswa dan juga grade-nya yang
koreksi secara otomatis dengan sistem. Next. Lalu begini tampilan apabila kita ingin login sebagai mahasiswa. Ini apabila kita login sebagai mahasiswa, sama masih ada halaman home-nya yang menjelaskan tentang informasi dari universitas tersebut. Lalu next, Mas. Lalu mahasiswa dapat mendaftar ujian. Di sini memasukkan nama, NIM, kode kelas, fakultas, dan juga prodi. Lalu mahasiswa dapat mengerjakan tes. Lanjut. Berikut tampilan dari saat kita mengerjakan tes. Di sini ada soal, dan di sebelah kanan ini ada navigasi soal. Di bawah ada indikator waktu, dan juga ada selesai apabila sudah selesai mengerjakan. Lalu yang terakhir ada hasil ujian. Siswa juga langsung dapat memantau hasil ujiannya. Berikutnya akan dilanjutkan Irsyad. Kelima yaitu perancangan arsitektur. Perancangan arsitektur di sini berupa arsitektur tutor, di mana server terpisah dari admin dan dosen. Selanjutnya, next. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi akademik berupa aplikasi ujian berbasis web memudahkan siswa maupun guru dalam proses ujian berlangsung. Sistem ini membantu guru mengurangi dalam kecurangan pada proses ujian berlangsung. Aplikasi dapat juga mengurangi kesalahan guru dalam proses perhitungan nilai siswa. Pada saat proses pengajaran selesai, siswa dapat melihat hasil pekerjaannya secara langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih.